izinkan kami membawakan pantun. Saya berharap Bapak Ibu berkenan menjawabnya dengan cakep, nggih. Ke Pulau Bali naik kapal selam. Cakep. Menunggunya di dermaga. Cakep. Izinkan saya mengucapkan salam. Cakep. Agar dijawab dengan sekuat tenaga. Yeay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang yang terhormat perwakilan Kepala SD Negeri Pakunsari Ibu Rubiatin, yang terhormat perwakilan Kepala SD 2 Kunsari Haji Agus Faizin, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 4 Kunsari dan 2 Kunsari. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di SD 2 Kunsari dengan sehat walafiat dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya sebagai pembawa acara akan membawakan acara dari awal sampai akhir. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara bisa terlaksana dengan lancar sampai selesai. Al-Fatihah. Selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami mohon Bapak Ibu bisa berdiri.
Para hadirin bisa duduk kembali. Acara yang selanjutnya yakni doa akan dibawakan oleh Ustadz Agus Wajin. Kepadanya dipersilakan. Monggo Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan acara pada pagi hari menjelang siang ini senantiasa akan dilancarkan dan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu. Wa biha nub'atsu insyaallah. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha fil 'ala darajat wa tuballighuna biha subul min jami'il khairati fil hayati wa ba'da maut bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwan min hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya akan dibawakan oleh Bu Nika. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena sudah hadir di acara saya, yaitu penyebaran pemahaman budaya positif untuk pemenuhan tugas calon guru penggerak angkatan 9 SCN 2021. Sebelum kita mulai, masih semangat Bapak Ibu semuanya? Semangat! Untuk menambah semangat lagi, mari kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat! 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu semuanya, saya sangat senang sekali berada di antara Bapak Ibu. Kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Bapak Ibu tahu apa itu budaya positif? Contohnya, ya, monggo. Membuang sampah pada tempatnya, Bu. Oh betul. Satu lagi, Bapak Ibu. Hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Ada yang lain? Sama kayaknya. Mengucapkan salam ketika bertemu. Betul sekali, mengucapkan salam ketika bertemu. Oke, lanjut ke slide 4. Slide 4. Nah, lanjut. Iya, ke slide 4. Ya, diperbesar lagi ada. Ditampilkan. Gimana? Oh, di flashback. Ya, ini. Konsep inti budaya positif itu ada beberapa Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Budaya positif ini sangat penting diterapkan di sekolah kita. Ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar.
Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang sekarang ini kita sudah menerapkan. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kita seorang guru dituntut untuk mewujudkan peserta didik untuk menjadi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu profil pelajar Pancasila? Ada. Ya, yang pertama adalah Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol, kesalahpahaman kita tentang teori kontrol. Jadi seorang guru itu memiliki ilusi guru itu harus mengontrol murid. Biasanya sering ya kita melakukan hal tersebut. Pada dasarnya guru tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal yang demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Contohnya kita mengontrol murid. Kalau muridnya waktunya piket, ya, ayo piket. Nah, dia mau iya, takut, tapi dirinya tidak mau. Itu adalah guru sebagai mengontrol murid. Next. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif ini bisa diartikan dengan bujukan, adalah bentuk-bentuk kontrol. Bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan tersebut, sama seperti tadi ya. Dan bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Kalau nggak disuruh, ya diam saja. Itu ketergantungan. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Identitas gagal itu seorang guru sebenarnya tidak boleh menggunakan identitas gagal. Boleh, tapi jangan terlalu sering. Nanti kita bahas di berikutnya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi mereka, bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Next. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, guru kan orang dewasa. Terkadang mereka ingin memaksakan kehendaknya. Banyak guru yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya itu berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerjanya. Pada saat itu, guru akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang. Yang selanjutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini menurut Stephen Enrico,
Jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia. Ubahlah cara Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Di sini ada, di dalam tabel ada stimulus respons dan teori kontrol. Pada kenyataannya, realitasnya, kebutuhan kita sama. Tetapi pada kontrol yang ada pada diri kita, kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi hanya diri saya sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal, berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, tetapi model berpikir kita hanya untuk menang. Mengenai disiplin positif, menurut Bapak Pendidikan kita, Kiai Hajar Dewantara, menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin positif yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal, motivasi intrinsik yang berasal dari diri kita sendiri, diri anak sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi dari diri kita sendiri, dari intrinsiknya, bisa mempunyai dari motivasi eksternal yang dibuat oleh orang lain untuk mendisiplinkan diri sendiri. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin pada dalam disiplin positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolahan. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Nah, di sini kita sebagai seorang pendidik, tujuan kita apa? Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal, yang umum, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Pakar pendidikan Bapak kita Kiai Hajar Dewantara maupun tim Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia tersebut dinamakan sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal, yang berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan fondasi kita untuk berperilaku. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Ini contohnya, kita sebagai guru sudah menerapkan, yaitu mewujudkan anak untuk berperilaku sesuai dengan profil belajar Pancasila, ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong kreatif. Terus ada lagi dari Ibu Primary Years Program. Di situ ada toleransi
kasih, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Selanjutnya ada keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberi yang terbaik dari diri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kita tahu kalau kita bertahan hidup kita memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kita membutuhkan rasa untuk disayangi, diterima, dipedulikan, kerjasama, menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini adalah berkeinginan untuk dianggap menjadi orang yang berharga, diakui, dihormati sebagai pemimpin. Yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan dalam arti adalah kemandirian, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru dan menarik. Yang terakhir, kesenangan, mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Next. Motivasi perilaku manusia ada 3. Di situ untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi perilaku manusia yang pertama dan yang kedua itu timbul pada orang lain, dari luar. Motivasi yang timbul dari luar, ekstrinsik. Sedangkan yang ketiga, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain adalah motivasi yang timbul pada diri mereka sendiri, motivasi intrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, di sini berarti biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Motivasi ini bersifat internal. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman ini biasanya kita berpikir, kalau saya tidak melakukannya saya akan mendapat hukuman, saya akan merasa tidak nyaman. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, orang yang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, orang dengan motivasi ini akan bertanya pada dirinya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi ini bersifat eksternal. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Berarti unsur dari luar, imbalan nanti. Yang diinginkan adalah imbalan dari orang lain. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, di sini adalah orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang-orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah timbul dari dalam diri mereka sendiri, dari intrinsiknya. Next. Hukuman, konsekuensi
konsekuensi dan restitusi. Masih semangat Bapak Ibu? Masih semangat, insya Allah. Minum dulu ya Bu ya. Ya, Kakak breaking dulu atau bagaimana? Lanjut, oke. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Misalnya, ketika murid terlambat masuk sekolah, maka seorang guru memberikan hukuman untuk berdiri di halaman sekolah. Itu adalah hukuman. Konsekuensi adalah hasil dari tindakan maupun situasi tertentu yang seringkali buruk atau tidak nyaman. Misalnya, ketika seseorang memutuskan untuk malas belajar, kemudian dia tidak belajar. Malas belajar itu adalah tindakannya, sedangkan mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran itu adalah konsekuensi yang harus diterima. Sedangkan restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Gosen ya, pendapatnya Gosen. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Bedanya hukuman dan konsekuensi terletak pada fokus tujuan dan aksinya, fokus tujuan dan tindakannya. Konsekuensi adalah hasil atau akibat dari suatu tindakan atau keputusan yang bisa bersifat positif atau negatif. Sementara hukuman adalah suatu bentuk konsekuensi negatif yang diberikan sebagai respon atas tindakan yang melanggar aturan, norma, dan hukum. Bagaimana Bapak Ibu? Dimengerti? Alhamdulillah. Lanjut, kesimpulannya bahwa hukuman ini tidak yang ada 3 ya. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Misalkan saja memberikan hukuman kepada anak secara tiba-tiba, berarti itu adalah bersifat tidak terencana. Yang kedua, hukuman bersifat satu arah. Misalnya hukuman dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima saja hukuman tersebut tanpa melalui kesepakatan. Yang ketiga, hukuman yang diberikan berupa fisik atau psikis, murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Konsekuensi sudah terencana, sudah disepakati oleh murid dan guru. Murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi, sikap guru selalu memonitoring murid. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses berkolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Selanjutnya, nah di sini saya akan bertanya kepada Bapak Ibu, apakah tindakan tersebut berupa sebuah hukuman atau konsekuensi? Tindakan yang pertama, guru membersihkan coretan. Tindakan guru menyuruh muridnya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah, kita simpan dulu jawabannya. Yang kedua, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah di saat pandemi. Nah, coba next, jawabannya benar apa
lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka yang mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi tidak muluk-muluk kalau murid melakukan kesalahan, dia memiliki rasa bersalah. Ya. Next, ciri-ciri restitusi. Ini banyak sekali ciri-cirinya restitusi. Yang pertama adalah restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahannya, namun guru itu mengarahkan murid untuk berinisiatif melakukan sesuatu yang menunjukkan rasa penyesalan, membuat murid itu menyesal dulu. Nah, ketika murid belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik untuk masa depannya, mereka akan mendapatkan pelajaran yang mereka bisa pakai untuk terus-menerus di masa depan untuk menjadi orang yang lebih baik. Berarti digunakan untuk jangka waktu yang panjang. Ya, next. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi memperbaiki hubungan. Proses refleksi dan pemulihan. Proses ini adalah menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi lebih jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasinya, diri telah selesai. Mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahannya mereka pada orang yang menjadi korbannya. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Memaksa melakukan restitusi bertentangan dengan perkembangan moral, yaitu kebebasan untuk membuat pilihan. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalah dan berbuat lebih baik lagi dengan berkata, tidak apa-apa kok, berbuat salah itu manusiawi. Kita sebagai guru ya, semua orang pasti pernah berbuat salah. Pembicaraan ini bersifat menawarkan, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat dalam diri. Kita tidak ingin menciptakan rasa bersalah pada diri anak, diri murid kita dengan bertanya seperti itu. Kalau guru melihat rasa bersalah di wajah murid, maka guru harus cepat-cepat mengatakan, tidak apa-apa kok berbuat salah. Ketika murid sudah dibimbing untuk mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan, guru bisa mulai bertanya tentang kejadiannya. Seberapa sering hal ini terjadi? Apa yang ia lakukan? Ia berada di mana? Murid tidak akan berbohong pada guru. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya, guru bisa meminta mereka mengenali perasaan mereka. Perasaan sedih dan kesepian menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang. Atau perasaan sedih dan kesepian itu menunjukkan adanya kebutuhan cinta dan kasih sayang yang harus dipenuhi oleh murid. Perasaan dipaksa atau
banyak beban, menunjukkan kurangnya kebutuhan akan kebebasan, perasaan takut akan kelelahan, kelaparan, menunjukkan pada kita kalau mereka tidak aman, perasaan bosan, menunjukkan kurang terpenuhinya kebutuhan akan kesenangan. Bapak Ibu sudah bosan apa belum? Sedikit bosan ya. Sedikit bosan, oke, sedikit dulu ya. Oh enggak, sedikit dulu. Maka Bapak Ibu berdiri dulu ya. Kita berdiri dulu. Kalau ngerti. Mutar. Bagaimana Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Biasa, sudah relax? Keringetan sampai. Oke, kita lanjutkan lagi. Ciri-ciri restitusi yang keenam adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketika murid bisa melakukan restitusi diri, maka dia akan bisa mengontrol dirinya dengan lebih baik dengan tujuan yang lebih baik pula. Next. Yang ketujuh adalah restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang seperti apa, yang menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk menguatkan karakter, guru akan mengatakan, Bapak Ibu tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini, tetapi mari bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Kamu bisa
saja minta maaf, tapi orang akan lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Next. Yang kedelapan adalah restitusi itu menguatkan. Bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik? Jawabnya, tentu bisa. Asalkan ia bisa belajar dari kesalahan itu. Kuat di sini berarti menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Contohnya, guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri? Bagaimana kamu akan berubah? Berikutnya adalah restitusi fokus pada solusi. Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan, kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ketika anak berbuat salah, biasanya menyendiri. Kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi lebih baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini posisi kontrol seorang guru. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama adalah guru itu sebagai penghukum. Seorang penghukum dapat membuat hukuman fisik dan verbal. Ini contohnya, seringkali ya, kadang kita tidak sengaja tiba-tiba berceloteh ngomong dengan muridnya, gitu ya. Awas kalau tidak patuh, kamu selalu saja salah. Nah, itu tidak dianjurkan. Boleh tapi jangan sering, gitu ya. Tapi lebih baik jangan. Next. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara. Guru berkata, ibu kecewa dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Nah, itu berarti muridnya itu merasa bersalah. Nah, tapi kalau muridnya kebal, ya bah lomo gitu ya. Guru posisinya sebagai teman. Dalam posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui persuasi. Posisi ini dapat berdampak positif dan negatif. Positif berhubungan baik dengan murid. Guru berkata, justru gurunya berkata, contohnya, ayo bantulah ibu, ya. Nah, ayo bantu ibu. Itu adalah posisi sebagai teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, besok jangan diulangi lagi ya. Itu adalah posisi teman. Oke, lanjut. Guru sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Guru hanya memantau, tapi dengan berkata, apa yang telah kamu lakukan? Peraturannya apa sekarang? Nah, itu guru sebagai pemantau. Yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Manajer tidak hanya di perusahaan ya. Kalau di sekolah guru itu harus menjadi manajernya anak-anak. Merupakan posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya dan kebutuhan orang lain. Yang terpenting adalah kolaborasi dengan siswa, dengan murid. Biasanya guru berkata,
apa yang kita yakini, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Dari berbagai posisi kontrol tersebut ada 5 tadi posisi kontrol yang sudah disebutkan. Ya. Sebaiknya seorang guru itu memakai posisi kontrol manager. Tadi ada bukan yang itu yang gagal apa itu tadi? Next, ada kasus ya, kasus yang seringkali terjadi di sekolah kita. Kasus yang seringkali terjadi di sekolah kita adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Di situ kalau guru memposisikan diri sebagai teman, biasanya berkata, "Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu, bapak, ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat ini lagi." Itu adalah contoh posisi guru sebagai teman. Yang kedua, ini kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ya di koperasi sekolah dan jangan diulangi lagi. Ini guru sebagai pemantau. Yang ketiga adalah guru sebagai manajer. Dengan berkata, apa kamu tahu kesalahanmu? Membimbing, menuntun murid untuk mengakui kesalahannya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dari ketiga posisi kontrol guru ini adalah identitas positif. Ya, yang pertama tadi posisi guru sebagai penghukum. Yang kedua pemantau. Penghukum dan pemantau ini adalah identitas gagal. Ya, sebagai identitas gagal. Sedangkan ketiga posisi kontrol ini adalah identitas positif. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Saya akan tanya kepada Bapak Guru, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa? Loh, saya kecewa sekali dengan kamu. Pemantau, ada lagi yang bisa menjawab? Sebagai teman, siapa lagi? Pemantau. Ya, next, kita lihat jawabannya. Ya, pembuat merasa bersalah. Saya kecewa dengan kamu. Dia merasa bersalah. Muridnya. Next. Nah, berikutnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Oke, kita lihat jawabannya. Oke, pintar. Selanjutnya, apa rencanamu menyelesaikan ini? Manajer. Ya, yang lain? Manajer juga. Yuk kita lihat jawabannya. Manajer. Selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Salah tidak apa-apa. Kita belajar bersama. Sebagai teman. Terus Wali. Teman. Oke. Pemantau. Lanjut. Nah, sekarang kita membahas tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ya, enggak. Saya tidak tahu, Bu. Kalau keyakinan kelas dibuat bersama dengan peserta didik.
Betul. Peraturan kelas. Satu arah. Nah, peraturan kelas adalah dibuat satu arah ya. Guru aja yang membuatnya. Dan kita lihat penjelasannya. Jadi, keyakinan kelas ini merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada hanya mengikuti aturan. Dalam pembentukan keyakinan kelas, hendaknya siswa berkontribusi melibatkan dalam pembuatan kelas melalui kegiatan berbagi pendapat. Jadi keyakinan kelas itu yang diyakini, nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh semua murid. Sedangkan peraturan kelas merupakan sebuah tata tertib yang harus dipatuhi, mengenakan sanksi atau hukum bagi yang melanggar. Jadi sifatnya kalau peraturan itu memaksa. Ya, lanjut. Pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa langkah. Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas di sekolahnya, di kelasnya? Sudah. Di sini ada beberapa langkah pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, sekarang kita membahas segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, menstabilkan identitas. Tes segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, itu ada percakapan ya. Guru berkata, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Ini adalah contoh guru menstabilkan identitas murid. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru berkata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, sikap yang lebih baik. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan pada diri anak tersebut. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, ya, dari dalam. Guru berkata, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga,
Contoh penerapan segitiga restitusi. Ini ada contoh. Saya pernah membuat selalu wifi-nya tidak ada. Mana nggak bisa? Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi. tersebut menumbuhkan keyakinan dari dalam. Jadi tidak serta-merta anak itu merasa salah setelah melakukan kesalahan. Jadi dia bisa sadar diri. Yes. Next, di sini kita sudah berakhir di penutup. Dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya kita seorang guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru itu mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, yang memerdekakan dan bertanggung jawab. Oke, sebelum kita mengakhiri, saya ingin mengetahui, ya, Bapak Ibu menuliskan refleksi tentang penyebaran pemahaman budaya positif, kemudian harapannya ke depan. Setelah itu kritik dan sarannya.
Mbak. Wis, cukup. Mangga ditulis. Oke. Apa aku terus ini kok bagus. Aku harus boleh. Ini ada apa lagi? Oh ada. Oh, apa? Kalau harus narik kok belum. Sip oke wis. Menuliskan refleksi pembelajaran hari ini, harapan dan kritik. Semoga selesai. Menuliskan refleksi pembelajaran hari ini tentang budaya positif. Kalau sudah selesai bisa ditempel di depan. Nggak usah dikasih nama, nggak apa-apa, dikasih nama juga lebih bagus. Coba katakan kesehatan itu. Ayo. Refleksi, harapan, kritik, dan saran.
yang depan. Itu adus. Ya, khusus sudah maju depan. Enggak, Mbak Cantik. Mbak Cantik selamat. Mbak Cantik selamat. Enggak ada jalan-jalan. Beri wifi. Ya Allah. Refleksi nama. Mau yang mana? Saran. Panas, panas. Sudah. Jangan juga jadi. Oh, saran sih. Ini saran. Besar dan panjang. Kalau sudah naik, ini turun. Kita baca ya. Terbersih harapan dan kebiasaan. Sebagian atau dibaca semua. Aku aja. Sebagian aja. Satu ya. Dan dikira penting. Yang paling penting. Refleksi pembelajaran hari ini di sini mengajarkan guru untuk menerapkan program disiplin positif. Kemudian
edukasi yang sangat penting terkait dengan budaya yang positif. Nah, sekarang kita ke harapannya Bapak Ibu guru. Setelah harapannya saya sebagai guru bisa melakukan budaya positif, melakukan sertifikasi sisi dengan benar di sekolah. Semoga Bapak Ibu ya bisa di sekolahnya. Kemudian semoga dengan adanya budaya positif ini kita dapat menerapkan di sekolah. Sama harapannya bisa diterapkan di sekolah. Kalau kiri dan salah kayaknya oke, tak bisa satu aja ya. Semuanya. Oh, semuanya. Oke. Yang pertama, pembelajaran yang dilakukan Bu Rika yang disampaikan cukup baik. Saran saya agak perlu diperbaiki lagi supaya lebih sempurna. Benar, kita semua ini sebagai guru terus belajar sepanjang hayat. Terima kasih. Ya, satu lagi. Satu lagi. Disarankan guru dapat memberikan contoh menyelesaikan masalah. Saya diberikan selalu tadi. Terima kasih. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ya, Sarannya untuk mengakhiri kegiatan ini tentang penyebaran pemahaman budaya positif, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena ini adalah tuntutan saya untuk pemenuhan tugas. Saya meminta waktu Bapak Ibu untuk meninggalkan sekolahan ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tahu. Baiklah, kalau datang terlambat ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak, Bu. Menurut kamu sesuai dengan keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Disiplin. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting, Bu, karena bisa membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya, Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya minta maaf karena sering terlambat. Iya Bilal, sikap yang sangat baik yang sudah kamu lakukan dengan cara minta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Baiklah Bilal, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tuamu supaya tidak terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas ya. Baik, Bu. Assalamualaikum, nama saya Bilal, kelas 5. Terima kasih Ibu Guru, saya senang sekali diajak diskusi. Saya menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya perbuat. Saya tidak akan begadang lagi, supaya tidak terlambat ke sekolah. Terima kasih.